Mari kita doa ya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur jika pada seri yang terakhir ini kami terus melihat bahwa Engkaulah harapan kami satu-satunya, menara kekuatan dan perisai, serta tempat persembunyian dalam segala perkara hidup kami. Dan kami percaya juga bahwa apapun yang kami alami, baik sesuatu yang terlihat dan yang tak terlihat, sesuatu yang bisa diharapkan ataupun sama sekali tidak ada harapan dalam jalan hidup kami, maka di sanalah Tuhan kami memiliki iman yang ditegakkan oleh Tuhan, yang dipersiapkan dan yang ditekarkan dalam segala kondisi keadaan. Dengan kekuatan iman kami inilah anugerah dari Tuhan itu terus mengalir, sehingga kami bukan lagi orang-orang yang goyah, yang akhirnya runtuh dan lumpuh dalam seluruh kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan menuntun kami untuk melihat betapa hebatnya kuasa Tuhan yang maha hadir, maha tahu dan maha mengerti akan seluruh hidup kami ini. Sehingga Engkau mempersiapkan jalan yang penuh dengan harapan. Bawalah hati kami untuk melihat kemuliaan Tuhan dalam seluruh hidup kami. Dan biarlah roh Tuhan akan bekerja, karena roh pengharapan adalah Roh Kudus yang menjamin kami, yang memberikan janji-janji Tuhan itu semakin hidup dan dalam praktek seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, sebelum kita mulai, kita baca dulu Ibrani pasal yang ke-11. Ya, satu pasal, sebenarnya ini contoh tentang iman ya. Nanti kita akan bahas pelan-pelan. Nah, ada satu seri tentang Ibrani 11 ini sangat bagus sekali. Nah, kita akan terheran-heran karena dalam kitab Ibrani ini, yang di nama orang yang pertama kali sebagai tokoh iman itu bukan Abraham ya, tetapi nama itu adalah Habil, bukan Adam juga atau Hawa, karena jatuh dalam dosa kan. Jadi manusia pertama yang mati di dalam kebenaran dan mati di dalam imannya itu adalah Habil ya. Jadi ini kita ingat-ingat. Jadi di dalam Alkitab, khususnya dalam Ibrani, disebutkan bahwa Habil adalah orang beriman pertama dari manusia yang benar dan yang dibunuh oleh kakaknya, karena dia dibunuh karena hatinya yang berpaut dengan Tuhan, hati yang begitu melekat pada Tuhan dan diiri ya oleh Kain dan kemudian dibunuh. Nah, bagaimana kelanjutan cerita ini itu akhirnya di dalam pemikiran Bapak Gereja khususnya Agustinus itu memisahkan dengan dua manusia itu ya. Jadi manusia yang dipimpin dalam kerajaan kegelapan dan manusia yang dipimpin dalam kerajaan terang Tuhan. Jadi keturunan dari ular dan keturunan dari perempuan yang akan memegang janji Tuhan. Jadi terjadi dua kerajaan yang mengalir dalam tubuh manusia. Keturunan yang satu jatuh dalam dosa dan tidak ada ampunnya, dan yang satu diberi belas kasihan oleh Tuhan. Dan itu cara berpikir dari bapak-bapak gereja itu seperti itu. Dan kita juga setuju karena ada Adam pertama dan ada Adam yang terakhir, yang kedua itu ya, Tuhan Yesus. Dan ini terus seperti itu sampai akhir zaman. Kita akan baca Ibrani 11 ayat 1. Ya, itu dasar, nanti saya jelaskan sampai kepada arti bahasa Yunaninya sedikit gitu ya, supaya kita mengerti, dan kemudian di bawahnya tentang Abraham ya, karena contoh iman yang paling banyak itu tentang Abraham. Saksi-saksi iman. Jadi artinya bahwa mereka sudah mengalami iman, mereka sudah menikmati iman itu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ya, diberikan kesaksian pada nenek moyang kita. Apa yang diberikan kesaksian itu? Nah, kita lihat ini. Yang ketiga, karena iman kita mengerti. Nah, dari iman menuju kepada pengertian. Bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kalau pengetahuan, itu pengetahuan dulu baru kita beriman. Kalau orang Kristen, itu iman dulu, baru membawa pengetahuan itu takluk kepada iman. Jadi firman Tuhan dulu, baru buku-buku pengetahuan. Ya, kenapa? Jangan buku pengetahuan dulu, baru kita melihat Alkitab gitu kan. Jadi Alkitabnya itu diobservasi,
dibandingkan, diargumentasi, sehingga apa yang terjadi? Kedudukan firman Tuhan itu lebih rendah dari pengetahuan. Ya, iman nggak seperti ini. Iman bukan dari saya mengerti, bukan. Iman itu dari apa yang Tuhan berikan pada kita, apa yang sudah tanamkan yang di dalam diri kita, yang Tuhan berikan, ya, anugerahkan itu. Dan walaupun tak terlihat, tetap, ya. Nah, itu yang pertama disebutkan adalah karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ya, karena iman. Jadi yang menentukan apa? Kenapa diterima? Karena iman Habil lah yang bergantung pada Tuhan, yang berkenan pada Tuhan, itu yang diterima. Jadi bukan berapa besarnya persembahan, berapa banyaknya persembahan, betapa berharganya, bukan itu. Tapi hatinya, nah itu diterima oleh Tuhan. Sedangkan Kain tidak. Ya, kita lihat ayat yang ke-8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Jadi tidak tahu, tidak lihat, tidak mengerti. Itu 3 kata tentang iman. Jadi iman itu kalau kita pakai pikiran kita nggak akan tahu, nggak akan lihat, nggak akan ngerti. Itu iman. Kerja iman itu harus melampaui ini. Ya, nah itu yang penting sekali. Terus kemudian karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu, ya, janji tentang Mesias, tanah air yang sejati. Ya, kita lihat ayat 10 ya. Nah, ini yang banyak orang tidak melihat secara eskatologi. Bagaimana iman Abraham yang menembus kepada surga. Jadi bukan hanya penebusan ya, tetapi pemuliaan Kristus. Ini. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Yang direncanakan dibangun oleh Allah. Jadi ada kota yang khusus yang akan disebut sebagai tanah air yang baru, tanah perjanjian, tanah Kanaan. Yang dijanjikan Tuhan. Dan disitulah akan dibangun satu kerajaan kekal di situ ya. Dan turunlah Yerusalem yang baru, dan kemudian langit dan bumi itu akhirnya digulung oleh Tuhan, diubahkan, dan dilahirkan baru, dan diciptakan baru. Nah itu nanti kita akan melihat ini, ya. Dan itu masih nanti. Abraham itu kan jauh ribuan tahun di belakang kita, tapi imannya melampaui apa yang dia lihat. Dia bisa melihat kerajaan kekal itu. Dan kita juga sama. Hari ini saya ingin kita belajar bersama-sama bahwa kita akan mendapatkan jaminan kerajaan kekal itu melalui Kristus, ya, tidak ada jalan lain. Oke, kita lanjutkan. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri, oleh Allah, ya. 11, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia Allah, yaitu Kristus sebenarnya, yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk. Nah, istilah mati pucuk itu artinya orang yang sudah betul-betul kayak orang yang sudah dianggap mati itu ya. Mati pucuk itu seperti orang nggak ada gunanya, sudah nggak bisa apa-apa. Terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semua ini telah mati. Nah, perhatikan ya, dalam iman mereka semua mati, telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa. Tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi hanya dari jauh, ya. Tetapi yang hanya dari jauh. Jadi cuma dari jauh imannya itu melihat. Apa yang dilihat? Melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang-orang asing dan pendatang di bumi ini. Ya, kita ini sojourner, musafir, ya, disebutkan ya. Ada seri musafir, kita masih ingat ya. 11 komik musafir itu ditulis oleh John Bunyan, itu sangat indah sekali, ya. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari satu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Dan Abraham tidak, dia tidak kembali ke tanah asalnya. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota Yerusalem yang baru. Ya, bukan dibangun oleh manusia, direncanakan Tuhan semua. Ya, bukan Yerusalem yang ada di Israel. Nah, ini jelas sekali, bukan Yerusalem yang ada di Israel. Ini yang dibangun Allah sendiri, dan bukan manusia yang bangun, bukan Daud yang bangun,
Bukan Salomo membangun yang bait Allah itu, bukan. Tapi Yesuslah yang membangun bait Allah dan kota yang baru. Ya, karena iman maka Abraham tatkala dicobai mempersembahkan Ishak yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Jadi janji dengan apa yang dia lakukan, mempersembahkan anaknya itu satu pertentangan yang luar biasa, nggak bisa didamaikan sebenarnya. Jadi Tuhan janji begini, kok saya disuruh begini? Loh, Tuhan menjanjikan keturunan saya banyak. Loh, saya dikasih keturunan Ishak, satu-satunya keturunan saya, dan anak tunggal satu-satunya. Loh, kenapa sekarang disuruh korbankan? Ini kan bertentangan semua. Janji Tuhan dengan apa yang dia lihat, itu nggak masuk akal. Jadi ada sesuatu yang harapannya itu, terus gimana ini? Tetapi iman Abraham itu melampaui semua harapan ini, yang terus menentang dan mau meruntuhkan imannya, yang mau menggoncangkan dia dan akhirnya ambruk imannya, itu malah memperkuat dia. Jadi waktu dia mempersembahkan Ishak, imannya itu menembus kematian. Imannya itu menembus akan kalau anaknya mati pun, dia percaya Tuhan bisa bangkitkan anaknya. Nah, ini iman kepada Kristus. Ya, jadi Ishak ini contoh daripada iman kepada Kristus. Jadi Abraham percaya bahwa anaknya mati pun, Allah itu akan membangkitkan dia. Nah, ini iman ini yang tidak ada pada cara-cara persembahan yang ada di kebudayaan pada saat itu. Ya, soalnya ada banyak kebudayaan mempersembahkan anak juga. Bukan hanya Abraham yang mulai, tapi orang-orang suku-suku yang lain juga ada. Dan Abraham itu menembus iman bukan hanya lokal, bukan hanya universal, tapi dia menembus iman yang spiritual, yang tembus kepada Kristus. Ya, jadi ini jelas sekali. Jadi rela mempersembahkan anaknya. Kenapa? Karena dikatakan ayat 19, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa, nah perhatikan, membangkitkan orang-orang sekalipun dari antar orang mati. Jadi dia bukan cuma Ishak yang dibangkitkan, orang-orang percaya itu akan dibangkitkan. Jadi imannya tuh iman yang menuju surga. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi anaknya yang mati itu dia lihat hidup tetap. Dan kita semua seperti ini. Kita punya iman seperti ini. Jadi orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu, kita nggak boleh ragu sama sekali. Kita punya iman, itu akan bangkit bersama-sama dengan Tuhan dan akan bersama-sama dengan kita. Dan itu Alkitab yang memberikan, bukan kita ya. Iman kita itu di situ. Tapi kadang-kadang apa yang kita lihat itu kayaknya sulit sekali gitu, ya. Karena kondisi fisik kita, mental kita juga itu nggak bisa nerima ini dengan cara kita berpikir. Ya, oke. Sekali lagi saya ulang ya. Ini ayat hafalan. Ibrani 11 ayat 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ya, jadi ini iman Abraham yang sangat luar biasa. Termasuk Ishak dan semuanya. Nah, saya tidak bahas itu. Nah, sekarang kita lihat di dalam tayangan ya. Oke. Nah, di dalam Ibrani pasal 11 ini saya ingin menjelaskan ya. Sebentar, ini saya bukannya dulu. Ibrani pasal 11, tema kita adalah tidak ada dasar untuk berharap tetapi tetap beriman. Ya, itu yang kita pelajari. Nah, kemarin saya membahas tentang Roma pasal 4 ayat 18 tentang gar elpida and elpidi, elpitsu itu ya. Elpitsu itu artinya pengharapan. Nah, saya sudah jelaskan hari Jumat. Nah, sekarang kita akan melihat hari ini ya. Jadi hari ini saya akan bahas tentang bagian yang sangat penting ini. Nah, dari iman, Ibrani 11 ayat 1. Nah, perhatikan baik-baik. Ayat 1 yang saya bahas nanti kita lihat cara berpikirnya bagaimana iman itu diwujudkan oleh Tuhan di dalam perjalanan hidup Abraham dan termasuk kita semua. Nah, perhatikan bahwa dikatakan by faith itu artinya melalui iman. Jadi sekali lagi, iman itu tidak menyelamatkan kita. Walaupun dengan iman kita diselamatkan. Tapi melalui iman, bukan dengan ya. Jadi bahasanya kita lebih ke arah by itu artinya dengan. Jadi bukan imannya yang menyelamatkan, bukan diri kita yang menyelamatkan kita, tetapi iman yang diberikan Tuhan yang menyelamatkan kita. Dan ini jelas di dalam teksnya Alkitab dan semuanya, diksinya semua, itu jelas dan tidak bisa diotak-atik karena itu bahan dasar dari firman Tuhan ya.
Dan seluruh tokoh-tokoh Injili, Reform, Puritan itu jelas sekali bahwa iman itu tidak menyelamatkan. Iman itu ada anugerah. Yang menyelamatkan adalah Kristus. Jadi dengan iman, melalui iman, tindakan iman, jadi iman yang dijelaskan Ibrani 11 ini bukan iman pengertian, bukan iman apa yang dipercaya orang, bukan iman yang artinya tuh yang sudah diuji, bukan hanya itu. Tapi iman ini adalah iman yang berasal dari iman. Jadi dari iman menuju iman. Nah, iman berasal dari iman itu apa artinya? Nah, kita akan belajar ini ya. Jadi iman berasal dari iman. Jadi iman saya itu saya taati, saya jalani. Karena apa? Karena saya diberi iman oleh Tuhan. Jadi iman yang awal dasar saya itu adalah anugerah Tuhan. Dan iman yang saya lakukan dalam Ibrani ini, pistein ini, iman yang bekerja, yang bergerak, iman yang bertindak, itu ada berasal dari apa? Iman yang status saya yang sudah diberikan dalam lahir baru saya. Jadi sudah dianugerahkan. Satu paket itu ya. Keselamatan, iman, kasih, dan semuanya itu satu paket dalam hidup kita. Nah, dari sinilah iman itu kemudian bergerak dan taat. Jadi iman yang berjalan, pragmaton, itu ada di sini. Dan di dalam ayat ini ada iman yang diharapkan, yang dibuktikan, dan segala sesuatu yang tidak kita lihat. Segala sesuatu itu pragmaton. Apa yang terjadi yang pragmatis. Dituliskan dalam Alkitab, bahasanya pragmaton. Ya. Nah, kalau benih dalam Alkitab disebut bahasa aslinya itu sperma. Jadi persis sperma. Jadi laki-laki punya benih, itu sperma. Yang akhirnya dengan telur perempuan itu dibuahi dan jadilah anak. Nah, itu benih itu sperma, ditulis dalam Alkitab. Jadi bahasa aslinya sama, sperma. Yunaninya. Ya, bahasa Inggrisnya sperm. Oke ya. Nah, di sini kita melihat bahwa iman itu adalah iman yang bukan dari diri kita, tetapi dari anugerah, dari luar. Nah, di dalam pengertian arti iman ini ada 3, para teolog itu kemudian melihat dalam buku-buku tafsiran semua, saya lihat ada 3 arti penting tentang iman. Jadi yang pertama, ya sebentar saya lihat di sini ya. Yang pertama, itu subjektif. Iman yang bergantung pada diri saya. Dan semua banyak orang-orang Kristen itu, dan banyak juga yang mengajarkan bahwa itu imanmu yang tidak menyelamatkan. Nah, kamu nggak mau doa, sehingga kamu tidak bisa melihat kuasa Allah dalam hidupmu. Karena kamu kurang iman. Dan pernah juga Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini. Kenapa kamu tidak beriman? Kamu lemah imanmu. Kamu tidak beriman atau kurang beriman. Di situ kan. Jadi secara subjektif, memang betul beberapa ayat menunjukkan iman yang dalam arti subjeknya itu harus menjalaninya, taat gitu kan. Tetapi ayat ini itu tidak menunjuk kepada iman yang sebatas pada diri kita. Itu yang pertama. Tafsir yang pertama. Itu buku-buku yang berkaitan dengan orang-orang dispensasi dan semuanya, orang-orang pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang beraliran bahwa keselamatan tidak bergantung pada Tuhan. Bukan hanya anugerah Tuhan, tetapi saya. Nah, tafsirannya adalah imannya itu subjektif semua, bergantung pada saya. Kalau saya nggak taat, ya saya nggak akan selamat. Nah, itu di situ. Yang kedua, secara etimologis, ya, artinya tuh hypostatis. Jadi statis itu artinya menetap ya. Jadi menetap di bawah. Hypo atau hipo itu berada under dan settle. Settle itu permanen. Jadi nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa bergerak dan kamu sudah ditancap oleh Tuhan. Seperti jangkar itu yang pernah saya kasih tahu kan. Kemarin ada yang tanya saya, Pak, Bapak itu memberikan ilustrasi itu tafsiran Bapak atau apa? Enggak, itu ada. Kemarin saya bacakan kan. Itu ada dalam kitab Ibrani pasal 6. Nah, itu ditancapkan sebagai sauh dan kemudian dan kompas kita itu sampai ke belakang tabir perjanjian Tuhan di dalam tabir bait Allah itu di belakangnya, bukan di sini. Yang dalam arti dunia hukum Taurat, bukan. Kita melampaui Taurat, menembus tabir bait suci itu. Nah, ini ya, kita harus tahu. Jadi secara etimologis adalah orang yang menetap, orang yang taat, orang yang memegang itu semua dan jaminan Tuhan itu dia betul-betul taati. Nah, baru di situ dia bisa memiliki iman yang hidup itu. Nah, dari tafsiran ini hampir semua banyak memakai tafsiran secara literal. Tetapi itu akan tetap menutup satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena itu berdasar kepada saat sekarang, berdasar kepada apa yang diyakini dia sekarang.
bukan pada eskatologi. Nah, yang ketiga yang banyak ditafsir dan juga dipegang oleh para teolog-teolog Injili, Reform dan juga Puritan gitu kan. Itu adalah ini. Jadi dia tidak menolak subjektif, tidak menolak etimologi, tetapi bukan sampai di sana. Tapi ini adalah menyatakan satu substansi dari iman, satu realita dari iman. Apa itu? Nah, ini berkaitan dengan tafsiran ada Septuaginta dan juga bahasa Yunaninya. Diselidiki oleh Bapak Gereja ini semua. Jadi bukan saya yang menyelidiki ya. Saya cuma melihat dan membaca, mengerti saja. Tapi mereka profesor itu semua yang bertahun-tahun, ribuan tahun, itu sudah menetapkan dan didukung dan terus dipelajari sama. Nggak ada perubahan. Ya. Jadi iman ini apa? Betul, kita sudah diberi iman. Tetapi iman itu harus bergerak dan aktif. Nah, iman aktif itu dari mana? Yang dari subjek dari diri saya atau dari luar diri saya? Nah, saya akhirnya melihat seperti ini. Jadi iman dari iman menuju ke iman. Kemuliaan dari kemuliaan menuju pada akhir kemuliaan. Nah, ini kemuliaan dari kemuliaan itu apa? Iman dari segala iman itu apa? Nah, sekali lagi, bahwa kita diselamatkan bukan karena iman kita, bukan karena kepercayaan kita, bukan karena pengertian kita, bukan. Tetapi karena Kristus lah. Nah, ini imannya itu objektif. Jadi dari objektif yang kita dengar, yang kita percaya bukan dari diri kita. Jadi iman itu bukan dari saya percaya, wah saya percaya ini terus saya beriman. Bukan. Tapi sesuatu dari luar kita yang kemudian ditanamkan Tuhan dalam diri kita dan kita percaya karena Tuhan yang membuka hati kita. Nah, iman inilah sumber dari segala gerakan kita. Jadi Kristuslah yang membuka hati kita melalui tarikan hati Bapa. Yohanes 6 ayat 44. Kalau bukan Bapa yang menarik kamu, bukan Bapa yang membukakan hatimu, yang mencelikkan kamu nggak akan bisa percaya pada saya. Jadi iman saya bukan dari kekuatan saya berpikir. Kalau saya ngerti Tuhan Yesus seperti ini, wah saya baru percaya. Kalau Tuhan itu bekerja seperti yang saya pikirkan, maka saya percaya. Nah, itu bukan. Nah, itu yang diajarkan pada poin yang pertama dan kedua tadi, tafsiran 1 dan 2. Dan itu sangat bahaya sekali. Kenapa? Karena harapan kita itu bergantung pada keyakinan saya. Kalau ini tidak, harapan dan keyakinan saya bergantung pada apa? Bukan pada iman saya berhenti pada diri saya, tapi bersauk kepada objek iman saya, yaitu Kristus. Dan ini sesuai dengan Ibrani pasal 11. Iman itu memandang, mengharapkan, walaupun nggak terlihat, tapi iman itu menembus yang tak terlihat. Walaupun putus asa, mati pucuk, tetap dia hidup di sana. Nah, ini iman. Tapi kalau iman yang diyakini dari pribadi kita nggak mungkin bisa menembus ini. Karena semua nggak mungkin. Dikatakan Abraham, bagaimana saya sudah tua? Saya sudah seperti ini, nggak mungkin. Istri saya, nggak mungkin lagi. Bagaimana mungkin? Nggak mungkin. Jadi kalau dimengerti secara biologis, secara badan, secara apapun, tidak ada jalan dan mustahil. Nah, ini artinya, iman yang realita dan substansi ini. Jadi kalau iman yang pertama, tafsiran pertama dan kedua itu diterima, dan ketiga nggak diterima, itu akan membahayakan iman yang membawa kepada kepalsuan. Iman yang membawa pada kekuatan diri kita. Iman yang menyatakan pada, kalau aku bisa, pasti bisa. Yes, yes, yes gitu kan. Dan itu banyak diajarkan berapa tahun yang lalu itu, hampir semua orang itu mengatakan, ya, sekali ya tetap ya gitu kan. Tuhan tidak berubah. Nah, itu banyak dipakai. Padahal itu sesuatu yang sangat keliru karena imannya bergantung pada keyakinan dia. Bukan kepada apa yang Tuhan berikan dalam anugerah itu yang dia yakini. Karena ada sesuatu yang tidak berubah, yang tidak memungkinkan kita untuk bisa menyangkali iman itu. Tapi kalau kita percaya dengan keyakinan pikiran kita, kita goyah sekali. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa iman yang kita terima itu bukan dari diri kita, tapi dari Kristus yang kita lihat, yang kita percaya, dan kemudian yang dianugerahkan Tuhan pada kita. Kita kan mati, kita kan lumpuh secara rohani, kita nggak mungkin bisa percaya. Nah, waktu dibuka iman itu ditanam, dari luar iman ini sumbernya ada dalam diri kita, maka di situ ada satu kekuatan harapan. Mengharapkan itu, walaupun nggak bisa diharapkan, walaupun tidak ditolong, walaupun tidak dianggap, walaupun Tuhan berdiam, walaupun Tuhan itu cuek dengan saya tetap percaya Tuhan adalah Tuhan. Nah, ini iman di dalam. Jadi bukan karena kita melihat terjadi apa, kok nggak bisa dipercaya Tuhan ya, kenapa seperti ini? Nah, itu iman yang berdasarkan diri kita. Bukan, ini iman yang berdasarkan pada kepercayaan yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun.
Itu disebut sebagai substansi iman, esensi iman. Jadi keberadaan iman sumber ini. Jadi objektif menjadi subjektif dan kembali subjektif menuju pada objektif. Dari iman menuju iman dan berakhir dalam iman. Nah, ini artinya. Jadi Abraham itu beriman bukan karena dia pintar dan yakin beriman, bukan. Karena dia nggak mungkin beriman pada dirinya sendiri. Dia tidak mungkin beriman dengan pikirannya. Karena buntu semua ini. Dan dalam hidup kita juga sama. Kalau kita berdasarkan pikiran kita, dan banyak masa-masa yang kita bentur di tembok, dan nggak bisa tembus di sana, kita berpikir apa? Ya Tuhan itu di mana ya? Tuhan ada nggak ya? Nah karena iman kita iman yang berhadapan dengan masalah-masalah. Dan iman kita tuh dibuntu dan dibatasi dan diberikan satu halangan di depan kita yang nggak bisa tembus itu. Tapi iman daripada orang-orang percaya, Abraham sampai kepada kita semua, iman kita itu melampaui dari segala ketidakmengertian kita. Dari segala perasaan kita yang berubah-ubah ini. Dan iman itu selalu menuntun kita kepada kebenaran. Kepada Kristus lah, kita tahu itu. Nah, kalau tidak ada iman seperti ini, maka tidak ada satu orang yang bisa beriman di dalam kebenaran. Dan tidak ada iman yang menyelamatkan. Dan ini jelas. Jadi subjektif, betul kita beriman, kita yakin dari diri, betul kita yakin nih. Kita yakin betul, sumbernya dari mana? Nah, secara arti bahwa saya harus taat, saya harus memegang betul, itu betul, nggak ada salahnya. Nah, sekali lagi, kamu bisa taat dari mana? Nah, dari yang ketiga inilah, kita melihat bahwa sumbernya bukan pada subjek, tetapi pada Allah sebagai objek, dan yang menjadikan subjek itu taat kepada objek lagi. Jadi dari iman kepada iman menuju pada iman. Dan ini caranya. Nah, sangat bagus sekali. Martin Luther mengatakan tentang iman itu menerima yang diterima Tuhan. Kita menerima yang Tuhan berikan pada kita. Menerima apa yang Tuhan harus terima. Jadi saya menerima dari Tuhan, dan kemudian saya memberikan kepada Tuhan lagi. Tuhan menerima lagi. Menerima apa? Iman yang sudah taat. Jadi Tuhan memberikan iman kepada kita, gitu kan? Dan kita kemudian mensyukuri, kita yakin betul iman itu. Dan kita berjalan taat pada iman. Dan hidup kita persembahkan, iman kita persembahkan kepada apa? Kepada Tuhan. Jadi menerima kembali Tuhan apa? Iman kita yang Dia bagikan, Dia terima kembali. Dari iman menuju iman dan berakhir dalam iman. Dan ini pengertian dari Martin Luther, semua Calvin dan semua tokoh-tokoh semua itu sama semua. Dan disinilah reformasi itu meletus. Kenapa? Karena bukan pada diri saya diselamatkan. Bukan dari kekuatan saya, bukan dari doa saya. Tapi karena Kristus bekerja dalam diri saya. Yang menghidupi saya. Yang mati ini. Kemudian hidup pikiran saya yang buntu ini. Yang tidak mungkin mengerti dengan kekuatan pengetahuan. Tapi iman itu menuntun dan menaklukkan seluruh pengetahuan saya. Dan disitulah Martin Luther membaca Roma 1 ayat 16. Ya, kita lihat ini ya. Roma 1 ayat 16. Supaya kita belajar ya. Roma 1 ayat 16. Dengan luar biasa ini ya. Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Perhatikan ya. Sebab aku mempunyai keyakinan. Nah, perhatikan keyakinan. Yang kokoh dalam Injil. Iman. Keyakinan. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Dan memimpin kepada iman. Dan berakhir dalam iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Saudara tahu ini iman. Jadi iman yang dilihat oleh Abraham itu adalah iman yang kita terima dan kita kembalikan Tuhan menerima iman kita. Ini substansinya. Jadi iman nggak berubah. Dari Tuhan kemudian kepada saya yakin iman itu tetap nggak berubah. Hidup terus. Dan kita kembalikan iman kepada Tuhan. Tetap hidup lagi karena iman berasal dari Tuhan. Diproses dalam ketaatan dalam seluruh pengetahuan kita. Ya, oke, kita lihat ini ya. Nah, kita lihat satu persatu. Saudara, kalau kita tahu istilah bukti dan juga dasar itu di dalam bahasa aslinya itu sebenarnya agak berbeda ya dalam aslinya. Nah, perhatikan, iman itu bentuknya perempuan, noun perempuan. Artinya bahwa iman itu harus ada sesuatu yang menindaklanjuti, bukan maskulin, tapi feminin. Kalau maskulin itu biasanya dia sudah settle. Jadi iman kita itu harus hidup, bergerak. Harus mempunyai satu kemampuan untuk melahirkan. Nah, saudara itu feminin. Jadi kata kerja feminin itu mempunyai arti bahwa iman ini nggak boleh berdiam. Iman itu terus
berlanjut dalam apa? Tindakan-tindakan iman. Iman feminin. Gereja itu feminin. Gereja harus mengalirkan buah-buah kerajaan Allah. Jadi gereja itu disebut sebagai mempelai Kristus perempuan. Kristus yang laki-laki. Dan ini ada perbedaan dalam bahasa yang begitu indah. Dalam bahasa Yunani itu bahasa yang sempurna. Di antara semua bahasa itu tata bahasa yang paling sempurna. Itu bahasa Yunani. Saudara, ini Tuhan berkati. Tuhan ciptakan bahasa itu. Nah, di dalam perjanjian lama bahasa yang saklek, yang tidak boleh berubah, itu Ibrani. Itu bahasa yang dimulai dengan semua huruf mati. Itu Ibrani. Dalam bahasa Yunani semua huruf hidup. Jadi semua itu bergerak, semua hidup. Nah, perhatikan, saudara. Jadi yang Ibrani itu maskulin, Yunani feminin. Dan kedua bahasa Alkitab ini itu bahasa manusiawi sebenarnya. Jadi laki dan perempuan yang menyatu di dalam Alkitab, perjanjian baru. Dan ini indah sekali. Bentuk daripada keaktifan yang terus akan melahirkan, terus memproduksi. Itu feminin. Ya, buah Roh Kudus itu feminin. Dan ini luar biasa. Jadi pengertian kita di dalam bahasa-bahasa yang ada, kalau kita belajar lebih dalam, kita semakin terkejut luar biasa, semakin indah luar biasa. Ya. Nah, saudara perhatikan, harapan yang menetap, yang pasti, yang menjadi dasar itu namanya elpitsumenon. Dalam arti apa? Jadi bentuknya present itu berada sebagai sesuatu yang middle. Jadi harapan itu bukan sesuatu yang menjadi sumber kita bergantung, bukan. Harapan itu ya harapan. Harapan itu bergantung pada iman. Iman bergantung pada Tuhan, gitu kan? Jadi harapan ini adalah sesuatu yang berada di middle dan bentuknya pasif. Harapan ini nggak pernah bisa aktif kalau tidak ada iman yang mengaktifkan harapan itu. Jadi harapan ini bentuknya selalu neutral. Dan bukan hanya neutral, bentuknya tuh berbagai macam harapan. Harapan ini, harapan itu. Dan semua itu netral semua. Harapan itu, kalau kita mempunyai iman yang benar, harapan itu akan bangkit, akan hidup, dan akan berjalan sesuai dengan iman kita. Dan menembus semua kelemahan-kelemahan harapan kita. Itu iman itu akan membongkar semuanya. Dan yang tidak berdasar pada firman Tuhan, kita tinggalkan harapan-harapan kita. Ya, jadi kita harus berani untuk apa? Melepaskan itu semua. Tidak berharap pada kekayaan dunia, tidak berharap pada orang-orang yang pintar di dunia, tidak berharap pada termasuk hamba-hamba Tuhan yang kita percaya hebat-hebat itu, kita harus lepaskan. Kita harus mau lepaskan itu, baik itu suami, istri, anak, koko kita, orang tua kita, papa, mama kita harus lepaskan dan kita harus bergantung pada Tuhan. Dan itu iman. Berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa apa yang ada di sekeliling kita itu adalah anugerah umum. Tetapi kita harus memiliki satu kekuatan anugerah khusus di dalam iman kita adalah siapa? Tuhan sendiri. Kita selama hidup, kita bergantung pada makanan, minuman, pekerjaan. Itu kan bergantung kita. Orang memberikan kita gaji kita, gitu kan. Kalau saya bekerja, itu kan kita bergantung pada hal seperti ini. Secara dunia ini kan. Tetapi secara roh kita nggak boleh menggantungkan semua di situ. Termasuk pada orang-orang di sekeliling kita. Dan siapapun dia, kita harus bergantung kepada Tuhan saja. Nah, itu iman yang benar. Tuhan Yesus katakan ini kan, siapakah ibuku, siapakah orang tuaku, siapakah papaku, siapakah mamaku. Itu orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, yang mendengar dan taat kepada kehendak Bapa. Nah, itu baru satu keluarga dengan saya. Kalau dia lebih tua dari saya, sebut kakak, lebih tua lagi ya orang tua saya, ya mama saya atau papa saya. Nah, setelah kita masuk yang kedua, ya, yang kedua, dan elpisumenon sudah kita bahas. Kita masuk ke jaminan, asuransi, yang disebut sebagai hipostasis tadi. Nah, saudara perhatikan ya, apa yang menjadi jaminan dalam tindakan kita, yang kita percaya, yang berasal dari iman yang kita yakini, karena sesuatu yang tidak berubah, iman yang tidak berubah itu, dan kita imani dalam iman yang dinamis sekali ini. Jadi iman kita itu akan mengalami satu kegoncangan yang luar biasa, dan seperti Ayub dan semuanya. Nah, kita akan melihat ini sejarah ke belakang sebentar ya. Kita lihat ini. Nah, kita lihat Rut ya. Saya bacakan Rut pasal 6, pasal 4 ayat 6. Kita lihat Rut ya. Rut pasal 4 yang terakhir ayat 6. Saya bacakan ya. Perhatikan kata-kata ini. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya. Ya, ini penebus itu Boas. Ya, Boas. Sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Kalau saya menebus dengan cara sendiri seperti Abraham mengawini Hagar,
itu merusak keturunannya. Aku mengharap, nah ini kata-kata mengharap, aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Dan ini Rut. Jadi Rut ini, kitab ini berpusat pada siapa? Penebusan Kristus. Banyak orang yang tidak memiliki iman dalam Kristus sebagai pusat dari kitab suci, kita nggak bisa membaca ini sebagai Kristus. Kita membaca ini sebagai ini Boas. Padahal Boas mengatakan, aku nggak bisa, kalau aku menebus dengan caraku, ini akan rusak semua. Kenapa? Coba kita pikirkan, ya. Jadi kalau Boas itu memilih Rut itu janda, miskin, dan nggak ternilai, nggak ada nilainya. Bagi dia orang bangsawan yang kaya, dia harusnya mencari orang-orang yang putri-putri yang luar biasa, dan dia mampu melakukan itu. Tetapi dia tidak, dia taat kepada Tuhan, dan dia melihat apa yang harus dia tebus dari keluarganya. Dan dia berfungsi, dan ada yang lebih bertanggung jawab menebus, dan dia serahkan kepada saudaranya yang lebih berhak. Dan kalau kamu tidak mau, saya akan menebusnya. Dan ini menunjukkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama tidak mampu melihat itu, perjanjian baru yang melihat bahwa aku akan lakukan itu kalau kamu tidak menerima dia sebagai orang berdosa, sebagai orang yang perlu ditebus. Saya terima. Nah, ini Rut. Ya, ini Rut. Nah, kita lihat sekarang pada kitab Ayub 11 ayat yang ke-20. Ya, perhatikan. Ayub 11 ayat 20. Tetapi mata orang fasik akan menjadi rabun. Mereka tidak dapat melarikan diri lagi. Yang masih diharapkan mereka hanyalah menghembuskan nafas. Saudara perhatikan. Seluruh perbuatan orang fasik yang beriman pada dunia ini, itu seperti menghembuskan nafas. Sesuatu yang cepat dan sia-sia. Saudara, ini penjelasan Alkitab. Harapan manusia, wah, manusia berharap pada pengetahuan yang canggih sekali. Nanti bank-bank itu akan menjadi digital semua. Tidak ada bank secara tradisional yang seperti ini lagi. Dan banyak akan pegawai bank itu sekarang sudah ratusan ribu yang di PHK. Dan mana harapan manusia? Padahal dulu itu jadi harapan manusia. Jadi dari satu zaman ke zaman, semua zaman ini menelantarkan zaman-zaman yang sebelumnya. Dan sebaliknya, zaman sekarang itu akan menjadi janda dan duda zaman. Akan ditinggalkan dengan zaman yang baru, dan seperti itu terus. Tetapi iman kita itu tidak pernah tinggalkan. Iman kita itu tetap tidak menjanda, tidak pernah diceraikan dalam hidup kita oleh Tuhan. Jadi zaman itu, teknologi pengetahuan akan menjandakan kita, akan mentelantarkan, akan membuang kita semuanya. Yang dulu kita puji-puji, wah ini teknologi yang luar biasa. Begitu kita melewatinya, semua HP kita yang 3G itu nggak kepake, dibuang semua. Sekarang 4G mulai nggak dipakai, dibuang semuanya. Sekarang 5G, nanti juga sama, 6G ada. Dan zaman seperti itu terus. Dan itu dikatakan oleh Ayub, menuju kepada kesia-siaan dan sangat sementara dan cepat sekali. Seperti hembusan nafas. Selesai. Itulah harapan manusia. Nah, saudara, kalau kita mengharapkan pada dunia ini, kita seperti itu. Ya, Yesaya juga mengatakan ini. Coba kita lihat ya. Yesaya pasal 2 ayat yang ke-22. Ya, ini jelas. Yeremia 17 ayat 5-9 yang sering ya. Ini saya bacakan yang jarang dibaca. Yesaya 2 ayat 22. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat diangkat? Titik. Dan saudara, kalimat selanjutnya adalah Yesaya pasal 42. Nah, ini melawan itu semua ya. Ayat yang ke-4. Ya, perhatikan. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. Sampai ia menegakkan hukum di bumi, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Siapa ini? Kristus. Bukan Israel, bukan Yesaya. Ini adalah Kristus. Segala pulau mengharapkannya. Jadi tidak ada harapan dari segala pulau di bawah matahari, semua tidak ada harapan. Surah yang ada harapan dari kita melihat pada satu-satunya pengharapan, ia yang tidak pernah patah terkulai, yang tidak pernah putus asa, putus harapan, dan dia tegak dan dia menegakkan seluruh harapan manusia. Dan inilah yang saya sebut sebagai satu kekuatan iman kita. Apa itu? Dijamin oleh Tuhan, diasuransikan oleh Tuhan. Dan bahkan, saudara, apa yang dijamin menjadi kekuatan itu adalah bukan dari dunia ini Tuhan menjamin, tapi Tuhan menjamin dengan satu harga dan satu jaminan yang
merupakan jaminan yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Apa yang dijaminkan? Kasih yang paling besar, dan ditunjukkan dengan darah anaknya yang berkorban bagi kita, dan dimeteraikan dalam hidup kita, dan ditetapkan menjadi jaminan selama-lamanya. Jadi orang percaya yang tahu kalimat ini menjadi satu yang begitu nyata, konkret imannya, dan menjadi dasar substansi seluruh hakikat imannya itu berasal dari apa? Dia percaya karena kekuatan Kristus yang ada yang menjamin dia. Jadi manusia nggak ada yang bisa menjamin manusia yang lain. Nggak ada satu agama yang bisa menjamin iman seseorang masuk ke dalam kerajaan surga, ke dalam surga yang kekal itu. Dan hanya satu yang bisa menjamin. Siapa? Ya yang menciptakan surga, yang punya surga, yang juga membawa orang, menjamin orang masuk surga, yang mengatakan, akulah jaminanmu, akulah gembalamu, gembala menjamin kamu, akulah roti hidup, menjamin hidupmu, akulah air hidup yang menjamin seluruh kehausanmu. Dan Tuhan mengatakan, akulah anggur yang merefresh, menyegarkan, yang memberikan makna dalam hidupmu. Dan ini aku adalah. Dan Tuhan mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah jaminanmu, kehidupanmu. Saudara, ini luar biasa sekali. Jadi, apa yang menjamin kita? Bukan iman kita. Yang menghidupkan iman kita itulah yang menjamin kita. Yang melahirkan iman kita itu menjamin kita. Jadi iman kita ini ada dasarnya, yaitu apa? Jaminan Allah. Nah, inilah iman dari segala iman. Iman yang melahirkan seluruh iman, yang taat, yang berjalan, yang memiliki kelemahan, yang dibentuk oleh Tuhan. Nah, iman inilah yang berasal dari Kristus, yang sudah mengimani iman kepada Bapaknya. Jadi iman Kristus menjadi iman saya, terus membawa seluruh langkah iman saya kembali kepada mengimani apa yang diberikan Bapa kepada Kristus. Saudara, iman Kristus kepada Bapaknya menjadi satu substansi seluruh jaminan iman kita. Jadi bukan karena saya taat, wah saya kemudian dilihat oleh Tuhan dikatakan, wah kamu adalah hambaku yang baik, yang luar biasa kerjamu. Bukan. Bapa hanya melihat anak yang beriman kepada Bapa. Sedangkan kita semua itu gak ada nilainya. So. Gak ada yang perlu dilihat. Kita ini amati, semua kita ini orang berdosa melawan Tuhan. Dan begitu Kristus membawa iman itu kepada diri kita dan mengubah hidup kita, baru Bapa itu menerima kita. Kenapa? Karena kita memiliki tanda iman dari Kristus. Apa iman itu bisa lahir dari mana sumbernya? Darah Kristus, perjanjian penebusan Kristus. Dan itulah iman saya. Dan seluruh harapan hidup saya, walaupun gak bisa diharapkan sekalipun, mati pucuk dan buntu semua. Saudara, iman inilah yang akan menghidupkan kemustahilan. Walaupun sebesar biji sesawi, harapan yang mati sebesar gunung itu, kamu akan pindahkan dia. Nah ini saudara, ini kalimat Tuhan Yesus yang berkaitan dengan seluruh hidup kita, yang tidak ada harapan. Tapi kalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, yaitu benih Kristus. Nah ini ya, di dalam Yohanes 12 ayat 32. Kita tutup dengan ayat ini. Ya, Yohanes 12 ayat 32. Ini ayat yang saya tulis, yang saya kasih kepada nisan papa saya di kuburan. Nah ini kalimat ini. Ya, ayat 32. Perhatikan. Dan aku, Yesus, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Jadi aku ini siapa? Kristus. Jadi kalau orang-orang meninggikan dia, maka dia akan menarik semua orang itu akan datang kepadaku. Jadi orang-orang yang dikasih Bapa dia, yang ditarik oleh Bapa, diberikan dan kemudian supaya Tuhan tarik kembali. Jadi ada berapa tarikan? Bapa menarik orang-orang dari dunia, dan kemudian Kristus menarik orang dari dunia itu dengan kuasa anugerahnya, dengan darahnya, ditariklah mereka dari dunia masuk dalam kerajaan surga. Jadi ada dua tarikan, tarikan Bapa dan tarikan anak. Tarikan Bapa mengeluarkan kita dari kematian kita dan dibukakan hati kita dan dibawa pada Kristus, dan Kristus menarik kita karena kamu sudah dibukakan Tuhan dalam dunia gelap ini. Kamu dipindahkan ekskalio menjadi gereja Tuhan yang dipanggil keluar di dalam kerajaan yang baru, kerajaan terang. Nah, kita baru tahu bahwa iman dijamin dengan kekuatan yang luar biasa. Pertama, iman substansinya dihidupkan oleh Tuhan. Dan kedua, iman itu kemudian digarap oleh darah Kristus. Dan kita masuk ke dalam jaminan iman kita.
Baru kita bisa yakin, kita bisa percaya, dan bukan berdasarkan pengetahuan, pikiran, dan perasaan kita. Tapi kita takluk pada pikiran perasaan Kristus. Dan ini dikatakan oleh Paulus. Dan kita bersyukur ya. Mari kita berdoa. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami sungguh melihat, kami percaya Tuhan, jika iman berdasarkan kepada diri kami akan gugur semuanya. Dan tidak ada satu orang yang bisa taat pada Tuhan. Karena selama hidup kami akan seperti bangsa Israel. Selalu melawan Tuhan, mengeluh, dan menunjuk Tuhan, Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi hari ini Tuhan, kami tahu, iman kami bukan berasal dari kekuatan keyakinan kami, tapi berasal dari kekuatan darah Kristus. Kebangkitannya yang membuat kami bisa berjalan dalam kebenaran. Dan kami terus dibentuk dan dituntun oleh Roh Kudus untuk melihat dan memimpin semua hidup kami ke dalam kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menggembalakan kami, bukan dengan uang di dunia ini, bukan dengan kedudukan, tapi dengan karakter yang ada di dalam hidup-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami akan memiliki buah Roh Kudus itu. Kami akan memiliki karakter Kristus itu. Dan kami dijamin sekali untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hati kami. Amin.